Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022 terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Iko pujion nasida majahoba ala asini rohana, dot halongangan akan nabinahen nai tu jolma manusia." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Mazmur 107 ini memberikan suatu gambaran yang indah tentang bagaimana Allah mengizinkan suatu badai menerpa umatnya, yang membuat umatnya terhuyung-huyung, dan ketika umatnya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan kemudian menyediakan pertolongan bagi umatnya yang mengarungi badai tersebut. Mereka bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan, sebab umatnya itu dituntun ke pelabuhan kesukaan mereka. Umatnya itu bersyukur karena kasih setia Tuhan dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bisa kita lihat di ayat 25 sampai 30. Saudaraku semuanya, bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, seorang ibu rumah tangga mempunyai kebiasaan yang unik. Kalau awal bulan ia sering menemui gembala sidangnya. Lalu ia memberikan uang kepada gembala sidangnya dan berkata, "Ini untuk Pak Pendeta. Bulan ini saya mengucap syukur karena keluarga saya tidak ada yang sakit." Jumlah uangnya 200.000 rupiah. Lalu 2 bulan kemudian ia kembali memberikan uang 150.000 rupiah kepada gembala sidangnya. Ia berkata, "Ini Pak Pendeta, ucapan syukur saya. Minggu lalu turun hujan lebat, tetapi rumah saya tidak bocor." Selalu saja ada alasan bagi ibu itu untuk bersyukur atas sesuatu yang buruk yang ia dan keluarganya tidak alami. Ia bersyukur untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan, hal apa yang biasanya membuat Anda senantiasa bersyukur? Apakah karena Anda baru mendapatkan perhiasan baru, rumah baru, mobil baru, atau urusan Anda di kantor berjalan dengan lancar? Cuaca yang cerah sehingga Anda tak perlu kehujanan, naik kendaraan dan tiba di tempat dengan selamat, usai membereskan pekerjaan rumah, sebelum anak dan suami pulang, dan sebagainya. Ya, jika semua keinginan kebaikan dan kemurahan Allah dilimpahkan kepada kita, memang rasanya sangat mudah mengucap syukur. Tapi bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Anda mengingini seorang anak, tetapi hingga bertahun-tahun menikah, Tuhan belum mengaruniai seorang anak satupun. Anda ingin memiliki sebuah rumah, tetapi selalu saja ada hambatan dalam proses pembelian rumah. Anda berharap segala urusan kantor berjalan lancar tanpa hambatan, tetapi semua kenyataannya di luar keinginan Anda.
Anda berharap cuaca cerah hingga mudah beraktivitas, tetapi justru hujan melanda, atap rumah bocor, dan sebagainya. Masihkah Anda bisa mengucap syukur? Mengucap syukurlah untuk apa yang sudah dan belum Anda terima. Jika Anda mampu bersyukur dalam segala keadaan, bukan tidak mungkin hati Allah tersentuh dan menjawab doa Anda. Karena ucapan syukur adalah salah satu bukti Anda percaya kepada Allah. Ucapan syukur adalah bukti iman dan percaya kita kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya selalu mengucap syukur dalam segala hal di dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.